Ya, siapa lagi yang pernah saya ajar kemarin? Gajah ya? Oke, ini masih 12 orang. Di kelas ini sepertinya kalau tidak salah ada 25 orang ya. Benar? Iya Bu. Ya, Bu. Iya Bu. Ya, ya. Bagaimana kalau kita tunggu dulu 5 menit? Tunggu teman-teman yang masuk sambil diinfokan ke teman-temannya. Oke? Ya, Bu. Baik. Dulu ya.
Oke, baik. Bisa tolong dinyalakan kameranya semuanya. Arelo mana kurai. Yayuti, Alisa, Nani, Yoksandi, Putri, Novita, Shirley, Dewi Kumala, Wiwi, Dea, Agustina, Rezi. Oke, baik. Tolong nyalakan ya kameranya sampai akhir tutorial ya. Ini 18 orang, semoga tidak ada yang keluar masuk sehingga saya mengabsennya enak nanti ya. Oke, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Berdoa, dimulai. Oke, baik, selesai. Oke, mungkin ada beberapa mahasiswa yang pernah saya ajar sebelumnya ya. Ini temu kangen, kita ketemu lagi. Muhajir, Pak Muhajir, Mbak Putri, dan yang lainnya salam kenal. Oke, ya perkenalkan nama saya Arimus Doliva, teman-teman juga sudah tahu ya. Nah, nama saya sudah tertera di jadwal. Saya itu dosen di Universitas Balikpapan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan saya juga mengajar di Universitas Terbuka untuk mata kuliah keterampilan menulis dan materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD ya, yang akan kita lalui selama 1 semester ini. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik agar nilai-nilai kalian semua ini bagus semuanya. Setuju? Setuju. Ya, caranya gimana? Caranya gimana agar nilai kalian saya kasih bagus begitu ya? Ya, caranya itu dengan mengikuti perkuliahan dengan baik, khususnya kehadiran dan keaktifan selama tutorial. Jadi kalian jangan hanya diam saja, tetapi kalian juga ikut berdiskusi, bertanya, menjawab, dan mengemukakan sesuatu dari materi yang kita pelajari pada setiap pertemuan. Oke? Oke, Bu. Oke, jadi tolong keaktifannya, tugas-tugas dikerjakan, tugas 1 dikerjakan, tugas 3 dan 5 pada pertemuan tugas 1. Tugas 3 ya? Tugas 3, 5, 7 kalau tidak salah ya? Iya, Iya, Bu. benar? Iya, Bu. Tolong dikerjakan, dan biasanya ada batas waktu pengumpulan untuk kalian mengerjakan. Jadi tolong dikerjakan sesuai dengan batas waktunya, jangan sampai telat. Tetapi biasanya kalau telat, saya meminta konfirmasi dari teman-teman semuanya agar saya tahu bahwa kalian masih mau mempesannya. Di layar itu akan muncul berapa lama keterlambatannya, biasanya akan ada waktunya ya. Dan juga untuk diskusi ya, dan untuk diskusi setiap pertemuan tolong dikerjakan. Saya sudah membuat diskusi untuk pertemuan ke-1, apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, batas waktunya sampai kapan? Tiga. Coba di refresh, Mbak. Oh, sebentar. Ya. Saya cek dulu. Iya, due date-nya masih tanggal hari ini, Bu. Oke, sebentar ya, sabar. Sesi 1.
Coba di refresh kembali. April, Bu. Oke, besok ya. Oke, jadi batas waktu untuk join atau gabung dalam diskusi, kalian berikan komentar di situ itu sampai besok. Jadi tolong diperhatikan baik-baik waktu yang sudah saya berikan ya kepada teman-teman semua agar mengikuti waktu tersebut gitu ya. Jangan sampai telat, ya telat tidak apa-apa lah, yang penting konfirmasi lah ya. Yang penting kalian aktif di dalam forum itu, forum diskusi dan kegiatan tugas-tugas yang lain dan keaktifan selama pembelajaran ya, biar enak nanti saya kasih nilainya. Oke? Jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang saya mengambil terlebih dahulu teman-teman semuanya. Agustina? Hadir, Bu. Baik. Tolong lihatkan di Teams-nya, di bagian partisipan itu, karena saya membuka si layar, jadi tolong siapa yang tidak hadir, tolong disebutkan saja ya. Alisa? Hadir, Bu. Oke, baik. Amelia? Ada di Teams? Amelia? Belum, Bu. Oke, tidak ada ya. Amelia. Debbie? Hadir, Bu. Baik. Dewi Kumala? Hadir, Bu. Baik. Dea Cinta Rizky Aprilia? Hadir, Bu. Ya, Fitriani? Hadir, Bu. Ya. Hadir. Martina? Belum masuk, Bu. Kayaknya masih kendala jaringan dia, Bu. Oke, baik. Meida Nurdiana? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Meida hadir. Ya, siap. Ya, lanjut ya. Nur Wahid? Nanti kalau emang cari ya. Belum ada, Bu. Jadi, Muhajir ada. Muhammad Ramadan? Belum ada ini, Bu. Muhammad Ramadan izin, Bu, lagi upacara. Kenapa, Bu? Nah, itu ada M. Nur Wahid ada. Bu. Baru masuk. Wahid ada? Ada, Bu, itu. Oke. Hadir, Bu. Ya, jangan keluar lagi ya, Pak ya, Mas. Jaringan. Ya. Bingung nanti saya ngabsennya kalau keluar masuk. Terus Musdalifah Awalia? Ada? Belum ada ini, Bu, di sini. Oke. Nani Agustina? Hadir, Bu? Ya, Novita Anggraini? hadir, Bu. Ya, Putri Rahmania hadir ya. Rezi Kardela ada? Hadir, Bu. Ya. Risma Fitria Amelia Sutari? Hadir, Bu. Ya. Ririn Parmawati? Hadir, Bu. Ya. Saverinus Padi? Hadir, Bu. Erli Reni?
ada bu, ada bu. Mana misalnya jelas ya? Suaranya enggak ada suaranya. Oke, baik. Wiwi Sundari. Ada itu bu, nggak ada suaranya juga. Dan Iwati Triwanti. Hadir, Bu. Oke. Dia sudah. Yang sudah ada. Belum, Oh, belum ada bu. oke. Yang Sandiring Bapata. Hadir, Bu. Oke. Baik. Sudah saya akses 19 orang, jangan keluar lagi. Kalau keluar lagi nanti saya terus. Itu saja. Khawatirnya nanti sudah diakses terus keluar, nanti pada saat absen lagi baru masuk begitu. Khawatirnya begitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada penurunan jumlah peserta, nanti saya akan cek siapa yang keluar. Oke? Setuju? Ya bu, Oke. Nanti kalau suara saya putus-putus, tolong langsung ditegur saja ya. Karena ini mau hujan, jadi mungkin sinyalnya kurang baik. Ya? Oke? Oke, Bu. Oke, baik. Ya, Bu. jadi kita pada semester ini, kalian semester berapa sudah? 9, Bu. Dan lagi masih ya? Iya, Bu. Insya Allah. amin. Nah, Semangat ya, semangat terus pokoknya. Ya, bagaimana selama sampai semester 9 ini kendalanya di mana? Dinilai atau bagaimana? Apa kendala yang kalian hadapi selama tutorial sampai semester 9 ini apa? apa ya? Yang berbicaranya Yuki coba. Lebih ke anu kali bu, ke waktu aja sih bu. Karena kan rata-rata kan kami ini kan bukan apa namanya mahasiswa, maksudnya murni setiap hari, tapi juga ada kegiatan lain seperti kerja atau apa gitu. Jadi memang di situ yang kadang-kadang kayak tugas-tugas tuh kadang-kadang agak terlambat. Selamat ini sama dengan siapa PKP? Maaf, Bu. Suaranya Ibu kecil sekali. Mulai Ya. kecil. Ya, sekarang bagaimana? Ada bu, Ya, terdengar jelas, Bu. Nggak jelas, Ya, Bu. Oke. Ya, tadi saya bilang terlambat sih masih bisa ditoleransi ya. Cuma kalau yang tidak mengumpulkan itu loh. Karena Ya, kan betul. memang ya rekapitulasinya kan sudah tersistem. Begitu juga dengan kehadiran kalian. Kalian misalnya masuk 6 kali itu sudah ada hitungannya. Jadi sudah tersistem gitu loh. Masuk 6, masuk 5, karena minimal itu kan setahu saya kalau di UT itu minimal itu kalian harus masuk 5 kali, benar? betul. Berapa kali? Ya, tapi kan 5 kali itu tuh kecil nilainya. Persentasenya tuh kecil. Iya. Ya, jadi oleh karena itu kan sebenarnya dengan kehadiran kalian yang diwajibkan hadir, terus bagaimana kalian di kelas, itu kan juga ada penilaiannya sendiri, ada persentasenya sendiri. Jadi ya saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik, agar saya dapat memberikan kalian nilai yang baik. Kalau bisa ala semua sekelas ya. Amin. Amin. Amin, Bu. Ya, karena saya melihatnya dari apa yang saya lihat ya, itu saya tidak mengada-ngada, tidak ada unsur subjektif juga dari saya untuk menurunkan atau meninggikan nilai kamu.
tapi semuanya itu dari apa yang kalian lakukan selama tutorial. Ya, saya penilaian secara objektif. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin menjadi nilai-nilai tambahan dari saya, seperti keaktifan yang sering kalian lakukan, misalnya di kelas. Nah, itu mungkin menjadi nilai tambahan bagi kalian ketika mungkin pada saat rekapitulasi nilai itu ada nilai yang rendah, saya bisa lah mendongkrak sedikit, gitu ya. Oke? Gitu ya. Oke, Bu. Ya, nah itu terkait dengan sistem tutorial, kita nyebutnya tutorial ya. Saya terbiasa dengan perkuliahan, jadi sistem perkuliahan kita seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan soal tadi khususnya yang diskusi, mungkin kesulitan kalian? Apakah kesulitan memahami soal yang didiskusikan itu di forum diskusi? Coba saya cek. Coba bacakan Mas Muhajir. Baik, Bu. Dari atas, Bu, ya? Ya, soal yang Atau intinya? didiskusikan itu. Soal yang diskusi itu dari atas, coba. Ya. Forum ini akan membahas dua permasalahan yang terkait dengan hakikat bahasa dan hakikat belajar bahasa. Masalah pertama, hakikat bahasa. Masalah kedua, hakikat belajar bahasa. Anda sebagai masyarakat Indonesia tentunya memiliki penguasaan bahasa Indonesia yang mungkin dalam proses penguasaannya bisa melalui akuisisi atau perolehan bahasa dan atau bisa melalui proses pembelajaran atau belajar bahasa. Berdasar pada pengalaman Anda terhadap penguasaan bahasa Indonesia, 1. Bagaimana pandangan Anda tentang hakikat bahasa Indonesia dilihat dari teori hakikat bahasa? Kedua, bagaimana pula pandangan Anda tentang hakikat belajar bahasa Indonesia dilihat dari teori hakikat belajar bahasa? Selamat berdiskusi. Oke, baik. Jadi kalian bisa mengisi sih, saran saya, isilah selesai ketika selesai tutorial ini saja. Siapa tahu ada diskusi di sini yang bisa kita bahas terkait juga dengan forum diskusi tadi, dan setelah itu bisa kalian tuliskan di forum. Karena begini ya, saya itu meminta Anda sendiri, individu, jawaban dari Anda, bukan dari GPT, bukan dari Google, tapi dari Anda. Oke? Oke, Bu. Ya, saya mewanti-wanti sekali untuk GPT ya, karena faktanya itu fenomenanya banyak sekali mahasiswa yang menggunakan GPT untuk keperluannya mereka. Jadi saya mewanti-wanti sekali, dan saya juga tahu pengguna juga GPT, jadinya tulisan-tulisan yang kesannya seperti robot atau yang tidak mengarah kepada tulisan-tulisan mahasiswa biasanya saya tahu. Jadi tolong kerjakan saja, isi saja sesuai dengan pemahaman teman-teman semuanya. Baik, Bu. Ya, jadi apa yang kalian pelajari selama tutorial, setiap pertemuan kan nanti ada forum diskusinya. Jadi apa yang kalian pahami, apa yang kalian simak, kalian tulis saja. Tidak perlu, saya tidak meminta kesempurnaan ya. Kalian harus bagus, tidak. Justru dari usaha dari teman-teman sendiri saja yang saya apresiasi, bukan dari GPT. Oke? Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bersih. Ya, baik. Terkait dengan diskusi sudah, tugas sudah, dan materi kita ini adalah materi pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Memang kita fokusnya kepada pembelajaran yang terkait dengan bahasa Indonesia dan difokuskan juga kepada SD. Jadi kalau di SD itu ada yang kelas tinggi, ada yang kelas rendah. Nanti kita akan pelajari bersama-sama ya. Dan sistemnya juga masih sama dengan
mungkin mata kuliah yang lain, yaitu presentasi ya pastinya, karena mahasiswa itu harus aktif. Oke? Jadi kalian harus mempresentasikan apa yang kalian bawakan gitu materinya. Dan saya memohon ya, bahkan PPT itu dibuat. Sebenarnya PPT itu untuk membantu saja ya. Jadi PPT itu juga isinya berupa poin-poin saja, bukan copy paste dari modul. Sebenarnya harusnya itu seperti itu. Nah, poin-poin tersebut itu untuk membantu kalian menjelaskan konsep atau sesuatu gitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kalian itu memahami teorinya, terus kalian menjelaskan dengan menggunakan bahasa kalian dari apa yang kalian pahami dari teori tersebut itu lebih bagus daripada kalian itu membaca PPT yang sudah kalian kopas. Beda ya. Kalau membaca hasil kopas dengan poin-poinnya saja itu beda. Jadi misalnya definisi bahasa ditinjau dari 3 ahli misalnya. Ada 3. Sebutkan poinnya saja, mungkin berisi 1 kalimat, yang kedua 1 kalimat, yang ketiga 1 kalimat, dan yang menjelaskan, menguraikannya itu adalah tugas kalian. Oke, jelas ya. Tidak apa-apa salah, ya tidak apa-apa maksudnya itu ya tidak apa-apa kalau misalnya kalian masih kurang dalam menjelaskan, tidak apa-apa, yang penting kalian berusaha. Karena kalau bahasa Indonesia itu kan yang kita pelajari itu dan memang harus dimiliki itu ada 4 keterampilan, yaitu 4 keterampilan itu apa saja? 4 keterampilan berbahasa apa saja? Membaca, menyimak, menulis, dan presentasikan kayaknya Ibu. Membaca, menulis, menyimak, dan berbicara. Ya, terus ya. Nah, jadi untuk melatih keterampilan berbicara teman-teman semuanya, apalagi untuk mengarah kepada yang lebih besar yaitu public speaking, nah itu kita harus banyak latihan. Salah satunya adalah dengan presentasi. Jadi itu akan melatih kemampuan berpikir kalian, kemampuan berbicara kalian, dan secara tidak langsung akan melatih kepercayaan diri kalian pastinya, biar tidak malu-malu. Kadang-kadang kan masa tuh banyak yang malu-malu, aku malu nanti kalau bisa menjelaskan, kan ya. Dan ujung-ujungnya nanti pastinya membaca gitu, karena dia tidak pede saja, sebenarnya dia bisa. Masa itu sebenarnya bisa. Kalau sudah namanya masa itu ya pasti bisa, benar? Benar, Bu. Ya, cuma kendalanya itu ya tadi, malu. Malu sama siapa? Jadi tidak apa-apa ya, jadi kalian tuh bebas berekspresi. Kalian tuh, maksudnya itu kalau sudah presentasi ya tampilkanlah performa, tampilan yang terbaik gitu ya. Nah itu nanti, biasanya kalau bagus, ini bagus nih. Itu sudah saya ingat tuh sampai akhir tuh. Ini bagus presentasinya, ini itu akan saya tulis tuh biasanya. Tanya Pak Muhajir, yang pernah saya ajar tuh. Yang bertanya saya tulis, yang menjawab saya tulis namanya. Yang bagus tanya Pak Muhajir ya, benar ya Pak ya? Iya, Bu. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Ada? Belum ada, Bu. Oke, baik. Ya, jadi nanti kalian presentasi per kelompok. Jadi untuk pertemuan pertama ini, selain saya perkenalan diri saya dan perkenalan materi, saya juga nanti akan kita semua akan membahas tentang modul 1, materi pada modul 1 kita semua. Ya, jadi di modul 1 ini ada 2 KB, yaitu hakikat bahasa dan hakikat belajar bahasa. Nah, untuk minggu depan, pertemuan kedua itu sudah masuk ke kalian yang akan presentasi. Jadi ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 modul yang akan kalian presentasikan.
Nah, kalau misalnya kita kan eh, tutorialnya itu hanya 8 pertemuan. Di sini ada 9 modul, berarti ada lebih satu. Nah, itu mungkin ada pertemuan yang digabung, yang ada 2 modul dalam satu pertemuan. Oke? Oke, jelas? Jelas Bu. Jelas, Bu. Ya, untuk kelompoknya nanti teman-teman bisa milih sendiri ya. Yang penting minggu depan dan seterusnya itu sudah ada kelompoknya dan siap presentasi, tolong disiapkan presentasinya. Oke, baik. Nah, untuk yang pertama ini saya akan memberikan gambaran keterampilan khusus saja terkait dengan mata kuliah, materi, dan pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk materi-materi yang lain nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Bentar, saya share screen. Untuk ketika saya share screen, saya izin mematikan kamera karena khawatirnya tidak kuat. Ya? Bentar ya. Oke, suara saya terdengar? Terdengar. Baik. Sebelumnya saya mau cek dulu kesamaan modul kita. Khawatirnya nanti berbeda modulnya. Coba kasih lihat modulnya teman-teman semua yang sudah dipegang. Sama ya? Sama ya? Dengan modul saya, sama? Oh, Bu. Ya. Sama. Sama, Bu. PDGK 4504 3 SKS modul 1 sampai 9 edisi 2, benar? Benar, Bu. Benar. Sama Bu. Oke, baik. Benar, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Apakah PPT-nya sudah terlihat yang saya share? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Oke, baik. Nah, jadi untuk modul pertama ini kita akan belajar tentang bahasa dan belajar bahasa. Bahasa dan belajar bahasa. Coba sebelum saya lanjutkan, ada tidak yang bisa memaknai dari 3 kata ini? Bahasa, belajar bahasa. Itu apa ya? Ada yang bisa? Ada kata bahasa dan ada kata belajar bahasa. Ada yang bisa memaknai? Apa itu bahasa dan apa itu belajar bahasa? Bahasa adalah ini Bu, alat sebagai alat untuk berkomunikasi. Sedangkan belajar bahasa yaitu kita belajar bagaimana berbahasa dengan baik dan benar sesuai dengan aturan. Bagus. Teman-teman yang lain mau menambahkan? Jawabannya sama? Oke, saya lanjutkan ya.
Selanjutnya adalah kita masuk ke KB1, yaitu hakikat bahasa. Tolong dibuka semua modulnya. Hakikat bahasa. Oke, siapa yang Bu, mau? dan Ya, sudah. Kenapa? Sudah. Ya, baik. udah. Ya, baik. Nah, jadi begini ya. Sepertinya kalau kita bacakan bersama-sama mungkin lebih fokus ya, lebih bisa kita terima begitu. Ya, coba siapa yang mau bacakan poin A terkait dengan pengertian bahasa. Poin Saya, A, Bu. bahasa. Ya, silakan Bu. Hakikat bahasa. 1. Pengertian bahasa. Manusia merupakan makhluk yang perlu berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi terasa semakin penting pada saat manusia membutuhkan eksistensi. Kegiatan interaksi ini membutuhkan alat, sarana, atau media, yaitu bahasa. Sejak saat itulah bahasa menjadi alat, sarana, atau media. Bahasa yang dalam bahasa Inggris disebut language berasal dari bahasa Latin yang berarti lidah. Anda tentu sudah paham betul bahwa lidah merupakan alat ucap yang paling sering digunakan dibandingkan alat ucap yang lain. Secara universal, pengertian bahasa ialah suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasarnya ujaran. Ujaran inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Dengan ujaran ini, manusia mengungkapkan hal yang nyata atau tidak nyata, terkait dengan situasi dan kondisi saat ini maupun yang akan datang. Ujaran manusia menjadi bahasa apabila dua orang manusia atau lebih menetapkan bahwa seperangkat bunyi itu memiliki arti serupa. Saudara, sebelum memahami hakikat bahasa, cobalah saudara cermati penggunaan kata bahasa pada kalimat ini. A. Manusia memiliki bahasa untuk dibahasa yang tidak. B. Ketika Pak Budi berpidato, bahasanya mengandung banyak kata daripada. C. Laura mahir berbahasa Inggris, sedangkan Retno mahir berbahasa Jawa. D. Bolang anak tidak tahu bahasa sehingga tidak disukai teman-temannya. E. Dalam masalah ini ternyata guru-guru dan kepala sekolah berbeda bahasa. F. Sampaikanlah maksudmu kepada si gadis dengan bahasa bunga. Apa arti bahasa pada setiap kalimat di atas? Saudara dapat memahami bahwa kata bahasa memiliki lebih dari satu pengertian. Kata bahasa pada kalimat A, B, dan C digunakan secara harfiah, sedangkan pada kalimat lain digunakan secara kias. Kata bahasa pada kalimat D berarti sopan santun. Pada kalimat E berarti kebijakan dalam bertindak. Kalimat F menyampaikan maksud dengan bunga. Makna bahasa pada kalimat A, B, dan C memiliki makna harfiah. Bahasa dengan makna harfiah inilah yang akan menjadi fokus pembahasan dalam modul ini. Menurut Harimurti Kridalaksana dalam Kamus Linguistik tahun 1983 dan Joko Kencono dalam Dasar-Dasar Linguistik Umum tahun 1982 menjelaskan bahwa bahasa adalah sistem nambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Selanjutnya, pelajarilah sifat bahasa berikut ini. Bahasa memiliki beberapa ciri atau sifat. Sifat atau ciri itu antara lain A. Bahasa itu. B. Bahasa itu berwujud lambang. C. Bahasa itu berupa bunyi. D. Bahasa itu bersifat arbitrer. E. Bahasa itu bermakna. F. Bahasa itu bersifat konvensional. G.
bahasa itu bersifat unik. A. Bahasa itu bersifat universal. B. Bahasa itu bersifat produktif. C. Bahasa itu bersifat bervariasi. K. Bahasa itu bersifat dinamis. Banyak. Yang A. Bahasa itu sebuah sistem. Setiap bahasa mengandung sistem, yaitu sistem bunyi dan sistem makna. Bunyi merupakan suatu yang bersifat fisik yang dapat ditangkap oleh panca Siapa indera. tuh? Siapa yang mau baca? Say. Cukup Membuat ya, yang sudah kelompok banyak. Ya, betul ya, banyak kan guys. apa sih? Anjir. Apa? Ya, Bu Dewi. Tolong buatkan Oke. di Ya, Canva. Sudah. oke, terima kasih Bu Dewi. Kelompok. Nah, ini kita diskusikan bersama-sama ya. Nah, Mana ada keluar, Pak? saya mau bertanya kepada teman-teman semua. Ya, dari apa yang sudah kalian baca nih, sekarang kan kalian sedang membaca pengertian atau ciri atau sifat dari bahasa. Oke, tiga kan? Atau saya tunjuk saja. Marlina, apa itu bahasa sebuah sistem, Marlina? Gimana, Bu? Bahasa sebagai sebuah sistem itu apa, Pak? Apa? Bu, diulangin, putus-putus. Ya, suara saya jelas sekarang? Masih putus-putus? Iya, sudah. Sudah. Nah, bahasa sebagai sebuah sistem itu apa, Mbak Marlina? Bahasa sebagai sebuah sistem itu maksudnya untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Itu, Bu. Oke. Ini menurut Mar sih, Bu. Marlina, Soalnya ada yang- Mar belum punya buku. Jadi tadi masih berusaha nyari yang RBV itu online. Pakai akunmu. sudah bisa? Terus biasa aja sih. Pak. Belum. Online Instagram. Oke, Biasa yang terlalu tidak apa-apa. bagus. Oke, Yang- yang lain mungkin yang- menambah kan Agustina atau Sherry. Kenapa, Mbak? Teman-teman dari Bontang belum punya buku. Oh, Sorry. baik. Yang punya buku atau yang sudah membaca atau pemahaman kalian saja juga terkait dengan apa itu bahasa sebagai sebuah sistem. Siapa yang bisa menyampaikan? Terangnya Bu Agustina atau Bu Sherry, silakan. Ibu, maaf suaranya kecil banget. Nah, Saya, Bu. suaranya apa? Gede banget. Shirley, Bu, Ya, ya, eh, ya, Sherry. Bahasa sebagai sebagai sebuah sistem sebuah sistem itu apa, Bu? itu sistem ada bunyi, Bu. Jadi bisa disampaikan lewat fisik, lewat lidah, ada bunyi. Jadi kita akan menyampaikan sistem lewat bunyi dan juga ada maknanya, Bu. Oke, jadi bahasa itu sistem itu maksudnya ada sistem bunyi dan ada sistem makna. Gitu ya, Bu. Ya, Baik, bagus sekali. Nah, sekarang bahasa berwujud lambang. Siapa yang bisa menjelaskan? Ibu Agustina? Maaf tadi suara ibu kayak terpotong gitu nah Bu, nyendat-nyendat, bisa diulang kah Bu? Bahasa itu berwujud lambang, Kak. Ya, sampai mana tadi? Bahasa itu berwujud Bahasa sebagai bahasa itu berwujud lambang. Bisa dijelaskan? Nah, Berwujud ini Bu, perkataan, bunyi, lambang. ya.
bahasa berwujud. Mungkin lebih seperti kayak menyimbolkan sesuatu gitu kali ya Bu. Kayak di buku ini kan bilangnya bayi bukan disebut remaja, wanita yang masih muda disebut gadis gitu mungkin ya Bu ya. Kayak penyimbolan sebuah bahasa. Iya ya, gitu ya. Penyimbolan dari bahasa ke suatu objek gitu ya, untuk menyebutkan objek-objek tersebut. Benar? Iya, mungkin begitu Ibu. Seperti itu. Suara saya terdengar? Iya Ibu, terdengar. Oke, yang C, bahasa itu berupa bunyi. Ya, baik. Sekarang yang C, bahasa itu berupa bunyi. Siapa yang dapat menjelaskan? Saya Bu Rima. Rima, saya Bu Rima. Mungkin Bahasa itu berupa bunyi. Bunyi itu adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, yaitu mulut. Tapi apakah semua bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia itu bahasa? Jawabannya tidak ya. Karena bunyi itu juga bisa mengandung seperti batuk, bersin, dengkuran, dan sejenisnya yang tidak tergolong seperti bahasa yang kita ucapkan sekarang. kenapa tidak tergolong bahasa, Bu? Batuk bersin itu kenapa tidak tergolong dalam bahasa? Menurut saya tergolong bahasa, Bu. Bahasa tubuh yang menandakan bahwa seseorang sakit. Bahasa karena tidak ada kata ucapan sih Bu. Tidak berupa. Tidak ada maknanya, Bu. Tidak ada lambangnya, Bu. Bagaimana? Tidak ada makna dan fungsi dalam berkomunikasi. Ya, baik. Terus bagaimana cara kita memaknai itu? Maksudnya dengan cara itu bukan bahasa, tapi bagaimana kalau misalnya kita tahu bahwa itu lagi bersin, itu lagi batuk, itu lagi apa? Karena kan memang tidak ada lambang-lambang bunyi yang dihasilkan, hanya berupa suara saja. Benar? Tapi kita tahu bahwa itu bersin, itu batuk itu dari mana? Dari sakit, Bu. Keadaan alami. Ya, betul. Rai, Ya, betul, betul. pergi. Ya. Selanjutnya, D. Bahasa itu bersifat arbitrer. Ada yang bisa menjelaskan? Bukannya libur ya? Nggak bawa ini loh deh. Jadi Bu, bahasa itu bersifat arbitrer, itu yang maksudnya ditentukan bukan atas dasar kriteria atau standar tertentu, melainkan secara mana makna suka masyarakat pengguna. Kayak gitu Bu, kan kayak contohnya tuh kita nggak bisa menghubungkan antara lambang bunyi api dengan benda yang dilambangkannya, yaitu zat panas bersifat pembakar. Terus, mengapa manusia yang baru lahir disebut bayi bukan disebut remaja? Mengapa wanita yang masih muda disebut bukan nenek atau sebaliknya? Karena kita tidak dapat memberi alasan pertimbangan apa kata itu disebut begitu. Jadi gitu, Bu. Nah, betul ya. Mana suka itu ya suka-suka saja pengguna atau penutur bahasa atau petutur bahasa untuk melambangkan sesuatu. Jadi tidak ada alasannya kenapa dia harus menyebut sesuatu yang seperti itu. Ya, jadi suka-suka petutur begitu ya. Itu arbiter. Oke, selanjutnya yang E, bahasa itu bermakna. Siapa yang bisa menjelaskan?
mau nanya yang masalah yang arbitrer ini. Berarti itu contohnya kayak gini Kak Bu. Kenapa sih namamu tuh harus Fitri? Kenapa Kak Fitri? Itu Kak Bu. Yang Kalau nama kan, kalau manusia memberi nama itu biasanya berbeda lagi ya Bu. Ini ya Bu, kalau kita misalnya sebagai orang tua, misalnya kita punya anak yang baru lahir, ketika kita memberikan nama kan pasti ada sesuatu hal yang kenapa saya harus memberikan nama seperti itu, benar? Berbeda ya Bu konteksnya. Misalnya nih, saya mau anak saya itu jadi dermawan, jadi baik hati, benar Bu? Ya. Ya Bu. Ya, jadi kalau orang tua itu biasanya ada sih orang tua tertentu yang memang memilihkan nama untuk anak dengan sebaik-baiknya nama. Misalnya dia mengambil dari Al-Quran atau mengambil dari apa ya, yang hal-hal lain yang memang itu maknanya itu bagus untuk si anak ini. Jadi beda dengan yang sesuka-suka dia tanpa alasan Bu. Nah begitu Bu ya. Oke, paham Bu. Ya. Oke, ada lagi yang lainnya yang mau bertanya? Cukup? Sudah, Bu. Oke, baik, kita lanjutkan. Yang F, bahasa itu bersifat konvensional. Apa? Jelaskan. Ada yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan bahasa itu bersifat konvensional? Jadi- Kalau menurut saya, ya silakan. Nggak apa-apa. Silakan Mbak. Pak. Hah? Ya, kalau menurut saya kenapa bahasa disebut konvensional? Ya, kenapa disebut konvensional? Mungkin dari segi apa namanya penggunaan lambang bunyi untuk suatu konsep tertentu berdasarkan kesepakatan antara apa namanya masyarakat memakai bahasa, Bu, yang sudah disepakati oleh masyarakat. Halo, cek, Putus Pak. dengar, cek, tes, Dengar Pak? tes, Tambahan di bawahnya materi itu sesi 1. ya, Ya, dengar Pak? ya. Jadi Sesi 2. bahasa bersifat konvensional ini penggunaan lambang bunyi itu suatu yang sudah disepakati oleh antara masyarakat memakai bahasa. Apa namanya, di sini kan dicontohkan sejenis buah berkulit tebal dan keras dan daging buahnya mengandung santan oleh masyarakat pengguna bahasa disebut kelapa. Semua anggota masyarakat memakai bahasa harus mematuhi kesepakatan tersebut. Jadi buah tersebut akan disebut kelapa oleh semua anggota masyarakat memakai bahasa. Jadi sudah apa namanya bunyi itu ya sudah disepakati kalau itu adalah apa namanya kesepakatan bersama antar masyarakat, maka disebut konvensional. Dimaksud satu aja. Sekarang saya mau kasih kasus ya. Kira-kira ada tidak hal lainnya selain kelapa yang memang sudah kita sepakati bersama dan sudah secara umum orang pasti pakai itu, tetapi mungkin ada sesuatu hal atau mungkin kalian pernah tahu hal-hal yang memang hanya disepakati oleh orang di daerah tertentu saja, tetapi tidak disepakati oleh orang, misalnya tidak disepakati di sini, misalnya tidak disepakati di Jawa Timur, tapi tidak disepakati di Balikpapan. Ada tidak contoh? Ada Bu. Ada Bu, kompe. Di Jawa tempat bala.
Angsul Bu, angsul. Ya, betul. Seperti itu ya. Tapi disepakati oleh orang-orang yang mengetahui saja. Misalnya angsul itu yang dipakai oleh orang-orang Balikpapan. Tapi kalau ketika kita ke misalnya nih ya, misalnya ke Malang kita menyebut kata angsul, dia tidak akan paham karena belum ada kesepakatan. udah cuci dari pagi. Iya. Apa ini? Iya. Konteksnya seperti itu. Belum secara umum kita sepakati secara menyeluruh. Nah, tapi sekarang yang harus kita pertanyakan itu angsul itu dari mana sih sebenarnya kok bisa? Karena kan gini ya, ketika satu orang di balik papan ini mengucapkan kata angsul, ketika itu juga satu balik papan menggunakan kata angsul tanpa kita ketahui dari mana asalnya, sejarahnya, seberapa muncul angsul, tidak kembalian saja. Minta kembaliannya gitu. Dan angsul kenapa? Nah itu yang saya juga, karena begini ya, di balik papan ini kan bahasa suku-suku itu kan campur ya. Benar? Kadang juga nampak dari bahasa daerah Banjar mungkin ya, atau juga Jawa atau yang lain-lain. Nah itu yang memang menjadi sulit untuk melakukan penelitian di balik papan ini, karena memang semuanya kan pendatang, bukan yang rata-rata itu yang asli itu kan ada di daerahnya masing-masing begitu ya, rata-rata kan di balik papan ini pendatang. Nah, jadi untuk mengetahui sejarah historisnya itu memang agak rumit, mungkin perlu effort yang luar biasa untuk mencari itu ya. Nah selain angsul, pernah dengar tidak sanggar? Ya Bu, pisang goreng. Nah, sanggar itu sepertinya cuma dipakai di kita ya, benar? Sanggar. Ya. Nah itu namanya sanggar. Ada juga sanggar yang lain. Sanggar tari, sanggar. Tapi biasanya kalau saya nyebutnya sanggar. Apa yang nyebutnya yang lain pisang goreng? Sanggar sih Bu. Sanggar gitu. Sanggar tari, sanggar. Itu tempat. Sanggar tari. Nah, sanggar tadi Ada juga tuh. ini digunakan dalam konteks misalnya tempat ya, berarti sanggar tempat ya. Tapi kalau dalam Iya. ya Makanan. kalau di luar Balikpapan Suara Ibu putus-putus. Hilang Bu, hilang. ya. Ya, sekarang bagaimana? Pisang goreng Bu kalau di Amerika. Tapi kalau Ada lagi tuh pompe. Pompe Bu. Kalau di kota lain menyebutnya kope atau tidak? kresek. Kayaknya kalau kebanyakan orang-orang tuh nyebutnya kresek Bu. Cuman kalau lemar itu kan kayak Ada Mar juga tuh kalau di rumah tuh pakai bahasa-bahasa yang kayak gitu juga, pompe, sanggar. Mar kira bahkan kayak mungkin orang Balikpapan aja ya deh yang pakai bahasa-bahasa kayak gini. Kan Mar kan dari Balikpapan tinggal di Bontang. Jadi kayak bahasa yang kayak gitu jarang didengar kalau di sini. Nah, jadi tergantung seberapa luasnya kesepakatan itu ya. Seberapa luas jangkauan dari penggunaan bahasa itu sebenarnya. Kalau sudah luas, biasanya akan banyak yang tahu dan banyak yang menyepakati itu ya. Tapi sebenarnya pengguna-pengguna bahasa ini sebenarnya dengan variasi dari penggunaan bahasa tersebut, mereka itu tahu lah. Maksudnya itu yang sebenar-benarnya itu harusnya apa, begitu ya. Yang disebutkan apakah plastik, apakah kresek, apakah kope. Tetapi dari berbagai macam variasi itu yang jelas mereka semua tahu bahwa maknanya itu ya satu. Itu ya, maknanya itu satu. Tidak ada sekali. Oke, lanjut ya. Kita ke G, bahasa itu bersifat unik. Itu yang seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan?
bagaimana? Bu, ada Mungkin suara? karena setiap suku tuh memiliki bahasa tersendiri, Bu. Nah, betul. Kalau contohnya ada juga dialek-dialek ya. Iya. Selain bahasa yang benar, Bu. digunakan oleh selain bahasa yang digunakan oleh suku-suku tertentu, daerah-daerah tertentu dengan bahasa daerahnya masing-masing, kita juga ada yang namanya dialek tertentu. Benar, Bu. Ini seperti contoh Ada saya yang Dayak, tahu saya tidak apa Dayak dialek? Tunjung. Saya Dayak Tunjung itu, Bu, kami itu dibagi beberapa Dayak, walaupun sama-sama Tunjung, tapi dialeknya itu berbeda, Bu. Contoh Bu, contoh. Contohnya bagaimana ya? Sebentar. Oh ya, gini ya. Kalau seperti kami di sini, kalau misalnya kita tanya kemana, tapi dalam bahasa di sini, menyanya biasa aja. Bahasa menyanya itu biasa, menya. Tapi kalau orang Tunjung Jole itu ngomongnya menya. Kayak seperti berteriak, Bu. Tapi sama-sama Ada lagi Bu, satu lagi. Ya. Tadi Bu bilang ada. Terus kalau misalnya Tunjung Rentenuk itu menya, dia lebih slow, Bu. Dia lebih slow. Kalau Tunjung kami itu dia seperti datar, Tunjung Jole itu dia nadanya lebih tinggi. Kalau Tunjung Rentenuk itu mereka lebih slow, Bu, menya gitu. Seperti itu, Bu. Itu Ibu kelompok ya. Mohon maaf Bu, saya tanya. Dayak 3 itu tuh ada di kampung mana Bu? Kalau saya di Balo Asa, kalau Rentenuk itu di Linggang Mapan, kalau Jole itu di Kampung Jole, Bu. Itu di mana Bu daerahnya? Di mana ya? Di mana Bu itu? Kalau saya kalau Mapan itu kecamatan Bigung, Linggang Bigung. Kalau saya kecamatan Barong Tongko. Kalau di Jole itu kecamatan Sekolah, Bu. Berbeda kecamatan. Itu di mana? Di Kutai Barat, Bu. Melak Kutai Barat. Melak Kutai Barat, Bu. Itu di mana? Ya? Kenapa? Di Kutai Barat, Bu. Oh, Iya. Kubar. Ya, Kubar. Kubar ya? Kutai Barat ya? Ya. Ya, saya pernah ke sana sekali, itu 12 jam. Ya. Iya, Bu. Perjalanannya apa jelek itu ya? sekali. Kubar. Oh, maksud ya, jalannya itu memang ini. 12 jam itu saya ke sana. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Ya, suara saya jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Oke. Baik, bagus. Saya mau ke Kubar nantilah buat penelitian di sana lah. Boleh, Jauh Bu. itu jalannya itu aja. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Yang H, bahasa itu bersifat universal. Nah, siapa yang bisa menjelaskan bahasa bersifat universal? Mampu dipahami oleh semua kalangan, Bu. Oke, maksudnya gimana? Apa yang dipahami dari semua kalangan itu apa yang dipahami? Apa contohnya? Universal Itu, ini Bu. luas ya. Universal ya luas Bu, jadi cangkupannya yaitu dia menyeluruh di dunia gitu nah Bu, sama semua. Contoh kayak misalnya
warna itu kan ada merah, hijau, kuning, nah kayak gitu. Tapi tuh semuanya sama di setiap kota itu sama, kayak gitu Bu. Kalau misalnya di bahasa Inggris kan pun paling beda huruf aja Bu. Artinya juga sama setiap kota, setiap daerah. Kayak gitu sih. Oke, baik. Kayak Ya, nanti bisa dicari lagi ya apa yang mendasari keuniversalan tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dari color dan warna itu kan sudah berbeda ya. Nah, tetapi ada yang memang maksudnya itu yang mirip-mirip gitu. Yang memang bahasa itu bersifat universal dari kemiripan-kemiripan tersebut gitu maksudnya. Ya, begitu ya, Mbak ya. Oke, baik. Lanjut ke bahasa itu bersifat produktif. Apa artinya ini? Apa maksudnya? Siapa bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan bahasa itu bersifat produktif? Ibu, ini tuh yang bahasa bersifat produktif itu misalnya satu kata, tapi dia banyak fonemnya kayak batik, kitab. Tapi itu kan cuma 5 huruf aja nih, tapi itu bisa jadi banyak arti. Begitu, kalau menurut saya ya Bu. Ya, Jadi ada kita bisa unsur menerjemahkan dari bahasa batas. Ya, lanjut Bu. ya, oke. Mbak Dewi, jadi kita bisa mengartikan dari kata produktif itu sendiri ya. Apa sih produktif itu? Coba, ada yang tahu? Menghasilkan sesuatu yang baru, Bu. Nah, dari contohnya Mbak Dewi tadi juga sudah menjelaskan ya bahwa dari kata batik dapat dihasilkan satuan bahasa tahap gitu ya. Jadi dari satu dan bisa berubah maknanya sesuai dengan objeknya begitu. Dari batik yang hanya kain kita bisa ubah menjadi kitab, tabik dan lain sebagainya ya. Sikat jadi sakti, sakit jadi produktif itu satu kata itu bisa menghasilkan satu kata-kata yang lain gitu ya. Oke, ya lanjut. Bahasa itu bervariasi. Jelaskan. Siapa yang bisa menjelaskan? Banyak jenisnya, banyak bentuk, banyak bunyi yang berbeda. Ya, apa saja Bu? Tadi contohnya juga disebutin Bu Yayuni ya. Ada dialek, ya, idiolek, ya, dan ragam bahasa. Oke, ya, seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya bahasa itu bersifat dinamis. Dinamis itu kan selalu bergerak ya. Bagaimana contohnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Ada perubahan bentuknya gitu, Bu. Mungkin kayak bahasa gaul gitu. Seperti bahasa gaul, bahasa variasi ya. Tadi ya konteksnya bahasa itu bersifat dinamis. Iya. Oke. Bagaimana contohnya? Misalnya kata nongkrong dulu awalnya kan jongkok tuh, tapi berubah arti, maksudnya jadi perubahan pergeseran makna atau penambahan makna gitu, Bu. Ya, bisa. Kan dinamis ya. Dia itu tidak diam begitu ya. Kalau misalnya kita melihat dari sisi semantik ya, itu makna. Jadi makna yang dulu dengan makna yang sekarang itu bagaimana itu bisa berubah sesuai dengan konteks yang memang disebutkan dalam kata itu ya. Jadi disesuaikan dengan konteksnya. Oke, lanjut ke unsur bahasa. Nah, ini ada unsur-unsur bahasa ini masuk ke fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, wacana. Nah, di sini yang mau saya tanyakan terkait dengan unsur-unsur bahasa ini, yaitu ada fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, wacana. Yang sering membingungkan adalah mungkin ya,
Apa perbedaan antara klausa dan kalimat? Klausa dengan kalimat, apa perbedaan? Klausa adalah bagian dari kalimat, sedangkan kalimat adalah kesatuan bahasa yang dapat berdiri sendiri. Ya. Contohnya bagaimana coba? Contohnya Ica sangat pintar itu klausa. Tapi kalau jadi kalimat dia Ica sangat pintar dan dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Diulangin Mbak, siapa tadi yang menjawab? Rima, Bu. Ya, coba ulangi Mbak Rima. Contohnya. Misalnya klausa itu Ica sangat pintar, klausa 1, dan yang klausa 2 dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Sedangkan kalimat dia digabungkan menjadi satu, Ica sangat pintar dan dia bisa menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Itu merupakan satuan kalimat. Oke. Kalau pengertian kalimat itu sendiri apa Pak? Kalimat adalah kelompok kata yang memiliki kesatuan arti. Kalimat sedikitnya mengandung dua fungsi, yaitu subjek dan predikat. Jadi ada subjek dan predikatnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rima. Nah, jadi begini. Yang memang kadang-kadang mungkin bingung ya, kita tuh membedakan antara klausa dan kalimat. Intinya tuh begini, klausa itu bagian dari kalimat. Dan berpotensi menjadi kalimat ya, tapi dia merupakan bagian dari kalimat. Sedangkan kalau kalimat itu kan ditandai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik kalimat. Nah sekarang klausa itu bagian dari di dalam kalimat itu, karena kita kan juga tahu bahwa ada kalimat majemuk setara dan ada kalimat majemuk bertingkat yang terdiri atas beberapa klausa. Benar? Ya Bu, betul. Gitu ya. Ya. Oke, bagus. Lanjut ke fungsi bahasa. Ini ada fungsi bahasa. Fungsi bahasa, yaitu bisa disebutkan ada A, B, C, D. Fungsi bahasa, fungsi umumnya dulu. Ada 4. Siapa yang mau menyebutkan? Saya fungsi silakan Mbak. Silakan Mbak. Nggak jelas Mbak, putus-putus. Makanya nggak ada ya? Mbak Dewi? Ya, Mbak Dewi yang menjawab ya? iya Bu. Ya, bisa tolong diulangi apa saja fungsi bahasa itu, ada 4, silakan. Fungsi informasi. Yang pertama, fungsi informasi yaitu fungsi bahasa untuk menyampaikan informasi antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. Terus yang kedua, yaitu menyalurkan perasaan dan mengajarkan bicara. Bahasa sebagai alat mengekspresikan diri dapat menjadi media untuk menyatakan eksistensi atau keberadaan diri, membebaskan diri dari tekanan emosi dan untuk menarik perhatian orang. Ketiga, adaptasi dan integrasi, yaitu bahasa untuk menyesuaikan dan membaurkan diri dengan anggota masyarakat. Melalui bahasa seorang anggota masyarakat sedikit demi sedikit belajar adat istiadat, gaya lanjut perilaku dan etika masyarakat. Yang keempat, kontrol sosial, yaitu untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Setelah fungsi ini berlaku
baik, maka semua kegiatan sosial akan berlangsung dengan baik pula. Soalnya pendapat masyarakat dapat bila dia dapat melakukan dan kegalannya dalam menggunakan bahan hambat pula dalam usahanya harus siap dan tidak. Oke, sudah Mbak Dewi? Sudah Bu. Ya, terima kasih. Oke, tadi putus, tapi kita juga bisa melihat dari modul ya, tapi juga sudah cukup jelas, yaitu ada fungsi ekspresi, fungsi adaptasi, dan fungsi kontrol sosial. Yang sebenarnya bisa teman-teman pahami juga ya, dengan semua fungsi dan ada tujuannya masing-masing. Baik itu kontrol sosial, baik itu adaptasi, ekspresi, dan informasi. Karena memang di dunia ini ya, memang kita butuh bahasa sebagai alat untuk kita berkomunikasi dalam kegiatan apapun ya. Nah, sekarang ada ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ini ada dua yang disebutkan di modul kalian, yaitu ada ragam ilmiah dan ada ragam populer ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman semua, dari ragam ilmiah dan ragam populer ini, apa sih yang membedakan? Kalau ragam ilmiah itu ada penggunaan istilah ilmiah Bu. Sedangkan kalau ragam populer itu bahasanya tuh mudah dipahami dan sederhana, mudah dipahami oleh masyarakat umum Bu. Kalau yang ilmiah tadi ada istilah-istilah ilmiah yang digunakan dalam kalimatnya Bu. Oke, istilah-istilah teknis ya, ini ya maksudnya ya. Dan biasanya kalau ragam ilmiah itu kan memang ada sistematika sendiri yang kita punya biasanya ya. Seperti kalau misalnya kita ragam ilmiah itu misalnya ya penggunaan misalnya penulisan skripsi dan lain sebagainya ya, kan sifatnya itu keilmiahan. Kalau misalnya populer itu yang memang masih sifatnya subjektif karena juga bisa menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa gaul dan sebagainya ya. Itu. Nah, kalau ditinjau dari sarananya ada dua jenis, ragam lisan dan tulis. Apa bedanya lisan dan tulis? Kalau lisan secara langsung, kalau tulis secara tulisan Bu. Ya, lisan ya. Diucapkan langsung. Kenapa Bu? Ya, kenapa bahasa lisan itu lebih pendek daripada bahasa tulisan? Satu kata aja kita bisa tahu dari mana. Kenapa tidak seperti itu? Karena melihat langsung Bu, orang yang yang berbicara, ada ekspresinya. Oke. Dan kita juga melihat konteks situasinya ya. Jadi meskipun hanya berkata bakso itu saja, itu sudah tahu itu penjualnya bahwa dia pesan bakso gitu ya, karena emang dia ada di warung makan bakso gitu ya. Jadi kita bisa memahami sesuatu dari konteks ya. Tapi kalau tulisan memang dia lebih rumit dan kompleks karena kita harus menuliskan semua konteksnya pada tulisan itu. Sehingga membaca jelas, baik itu siapa yang berbicara, dia sedang berbicara tentang apa yang dibicarakan itu semuanya harus masuk dalam tulisan. Oke? Karena sifatnya juga satu arah kalau tulisan, tapi kalau verbal kan sifatnya dua arah ya langsung. Oke, kita lanjut ke kegiatan belajar 2 yaitu hakikat belajar bahasa. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu belajar bahasa? Ayo, siapa yang bisa? Ya, siapa? Ada
Ada yang bisa? Ada Bu. Silakan. Proses menguasai dan memahami bahasa yang verbal ataupun non-verbal. Bisa diulang, Bu? Proses memahami tadi ya. Hilang Bu. Putus. Bisa diulang nggak Bu? Bantu menjawab. Ya. Apa itu belajar bahasa? Ada yang bisa membantu menjawab? Iya Bu, belajar bahasa itu adalah proses mempelajari kemampuan berkomunikasi dengan bahasa tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Kalau belajar bahasa tulis itu manfaatnya apa? Gimana Bu? Nggak kedengaran suaranya Bu? Ya, kalau bahasa tulis, belajar bahasa tulis itu manfaatnya apa? Belajar bahasa tulis manfaatnya apa? Apa yang kita peroleh? Kemampuan merangkai kata kalimat dengan benar Bu, lengkap. Bagus. Kalau belajar bahasa lisan, apa yang kita peroleh? Apa manfaatnya? Bisa berbicara Baik ya. tentang public speaking, kayak ceramah, kayak gitu-gitu. Jadi Public speaking. ya, Mengembangkan keterampilan Ya, gimana? Bu Dewi dan Bu Fitri gimana? baik. Gimana kalimatnya? bicara terlalu mampu. Putus-putus suaranya. Oke, baik. Tadi saya mendengar ada public speaking. Nah, oke, saya kaitkan saja untuk belajar bahasa terkait dengan bicara dalam public speaking, yaitu berbicara di depan publik ya. Pastinya ketika kita sedang mempelajari public speaking, banyak bahasa-bahasa yang bisa kita pelajari juga ya. Karena ini difokuskan kepada berbicara di depan publik, juga ada ilmu-ilmu lain selain bahasa yang harus dikuasai, penguasaan kosakata, dan ada retorika juga. Jadi permainan atau seni berbicaranya. Jadi bagaimana cara kalian itu menggunakan bahasa tersebut yang sifatnya juga mempengaruhi ya, karena retorika. Dan kalau public speaking, jadi bagaimana cara Anda bisa berbicara yang mengesankan orang lain itu biasanya. Agar dapat mempengaruhi orang lain atau dapat memberikan informasi ke orang lain. Ya, nah bagaimananya itu agar public speaking-nya itu berhasil. Nah, kalau untuk yang lebih sempit misalnya, kalau tadi kan dalam ranah luas ya, publik. Nah, mungkin yang lebih sempit, apa manfaatnya? Belajar bahasa lisan. Ada yang bisa menjelaskan? Menyampaikan keinginan kali ya Bu. Lagi? Manfaatnya iya, menyampaikan keinginan, ide mungkin. Ya. Tanggapan atau Ya. Ya, oke. Sesuai dengan dari itu sendiri ya. Tadi kan juga sudah kita belajar ada 4 hal. Ya memang untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan pikiran dan perasaan kita. Nah, tetapi juga harus
nih ya, eh, juga sama diisi dengan yang tulis, karena begini, kalau lisan itu kan bagaimana cara kita ini melakukan komunikasi dengan baik agar tidak terjadi suatu keambigan. Ada kalimat-kalimat atau kalimat penggunaan kalimat-kalimat yang tidak logis yang sering diucapkan biasanya kalau lisan. Contoh misalnya, turunkan AC-nya. Bu, putus-putus. Menurut kalian, tolong turunkan AC-nya. Putus, Ya. Sekarang bagaimana? Masih, Bu. Sekarang Putus-putus. masih sekarang bagaimana? Sudah. Ya. Mulai jelas. Coba saya matikan kameranya. Mungkin ini yang pengaruh. Bentar ya. Oke, bagaimana sekarang? Oke. Oke. Ya, Jelas, Bu. Kamera mempengaruhi ya ibu-ibu ya? Iya, Bu. Wajahnya juga kayaknya Jadi putus-putus tadi. Oke, kita lanjutkan ya. Tapi mohon maaf, ini kok tiba-tiba mati semua nih teman-teman, ini kameranya bagaimana ini? Supaya ibu jelas, Bu. Bu, sinyalnya, Bu. Agak ribet. Saya itu nggak bisa bicara kalau nggak ada orangnya gitu loh, Bu. Maksudnya, saya tuh nggak bisa bicara. Saya menatap apa gitu. Saya mewakili, Bu. Sekarang jelas ya? Jelas, Bu, jelas. Karena share screen Tadi kayaknya, sampai Bu. mana lagi ya? Sampai mana, Bu? Iya, mungkin ya. Iya, sekarang tadi sampai mana saya ya? Tolong ambilkan remote AC yang tadi tuh, Bu. Remote AC. Oh, bukan, Bu. Tolong turunkan AC-nya. Nah, itu menurut teman-teman semuanya itu maknanya apa? Tolong turunkan AC-nya. Derajatnya, Bu, diturunkan supaya taruh dulu. Kalau turunkan AC-nya itu lebih ke benda nggak sih, Bu? Berat gitu. Kecuali bahasa tolong turunkan AC-nya gitu. Betul. Nah, gitu ya. Nah, jadi juga kita harus ketika kita komunikasi, kita harus juga mematuhi ya syarat-syarat kelogisan. Ada lagi nih contoh nih yang sering diucapkan bahkan sampai sekarang. Kepada Ibu Ari Musdolifa, waktu dan tempat kami persilakan. Menurut teman-teman bagaimana? Salah, Bu, kurang tepat, Bu. Kenapa, Bu? Alasannya apa? Nggak perlu pakai tempat, Bu. Perlu langsung di kata dia langsung di belakang. Waktu dan tempat kayaknya nggak dipakai, Bu. Langsung aja disilahkan. Dipersilahkan aja. Disilahkan. Betul, bagus. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita menyebut Ibu Ari Musdolifa, waktu dan tempat yang dipersilakan itu, yang dipersilakan itu Ibu Arinya atau waktu dan tempatnya? Waktu dan tempat. Kalau kayak gitu ya. Kenapa Mbak Dewi? Kenapa? Ya, oke. Jadi ada ketidaklogisan dan kelogisan ketika kita berkata-kata ya, baik itu tulisan maupun lisan. Jadi tolong kita juga harus memperhatikan kaidah kelogisannya. Logis itu masuk akal. Logis itu yang benar. Kira-kira masuk akal atau tidak? Apalagi kalau misalnya juga pernah kita dengar juara 1 diduduki oleh misalnya Liverpool begitu. Ya. Coba gimana Mbak Dewi? Gimana Mbak Dewi? Benar atau tidak? ya, Bu. Nah, yang Liverpool aku nggak usah pakai diduduki. Ambigu, Bu. Realitu itu, Bu. Hasilnya.
Iya ya, masa Liverpool bisa didudukin kan tidak masuk akal, tidak logis ya. Itu ya. Langsung aja bisa itu, Bu. Apa? Bagaimana Bu? Kalau langsung bagaimana? Kalau langsung, ya bagaimana? Yang benarnya seperti apa? Nah, begitu. Bagaimana yang benarnya kata diduduki diganti apa? Suara saya masih belum jelas atau bagaimana? Sudah jelas, Bu. Oke, diganti apa kata diduduki? Dimenangkan, Bu. Mungkin. Nah, oke. Jadi itu namanya diksi ya, atau pilihan-pilihan kata. Jadi ada pilihan-pilihan kata sesuai yang tepat jika dipadankan dengan kata-kata tertentu. Kalau misalnya kata duduk tidak tepat pada konteks itu, tetapi mengarah kepada tempat duduk, ya, kursi dan lain sebagainya. Jadi itu perlu banyak pertimbangan yang bisa kalian patuhi begitu ya, untuk kelogisan suatu bahasa. Oke, baik. Nah, sekarang lanjut setelah kita belajar bahasa. Bentar, saya tutup lagi kabinnya. Nah, faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar bahasa itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu bahasa itu ada dua, Bu. Eksternal dan internal. Kalau kondisi eksternal itu ada tiga, ya. Yang pertama, memberikan materi sesuai dengan respon yang diharapkan. Kedua, pengulangan agar belajar lebih sempurna dan lebih lama diingat. Yang ketiga, penguatan respon yang tepat untuk mempertahankan dan menguatkan respon itu. Kemudian yang kedua, faktor internalnya itu ada tiga juga. Yang pertama, motivasi positif dan percaya diri dalam belajar. Yang kedua, tersedia materi yang memadai untuk memancing aktivitas siswa. Dan yang ketiga, strategi dan aspek-aspek jiwa anak. Oke, baik. Sekarang saya kembalikan kepada kalian sebagai mahasiswa, faktor-faktor kalian deh. Apa faktor-faktor yang kalian miliki ketika kalian belajar bahasa? Baik itu dari eksternal maupun internal. Dari kalian saja apa? Apa sih tujuan saya belajar bahasa itu untuk apa? Nah, untuk keperluan apa saya sebagai mahasiswa? Teman-teman sebagai mahasiswa UT, coba siapa yang bisa menjawab? Saya Bu Rima. Oke, saya Bu ya. Mohon maaf kalau mungkin ada kurang atau kurang jelas jawabannya. Kalau dari pribadi sendiri, jadi faktor eksternalnya mungkin ada semacam tanggung jawab atau keinginan agar pribadi dia bisa lebih komunikasi terhadap
teman terhadap tutor itu bisa mempengaruhi saya nanti bisa berhasil dalam perkuliahan. Terus, Pak. Nah, sekarang faktor internal apa yang bisa terkait dengan eksternal tadi yang Bapak sebutkan? Dari diri dalamnya Bapak apa? Dari diri saya sendiri, saya harus bisa belajar ya mengenai bahasa itu, sehingga nanti ketika dalam kesehariannya dalam perkuliahan itu bisa berjalan atau bisa melaksanakan dengan baik, bisa lancar lah, dimana dia bisa sukses. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan dari yang internal? Agar bisa berkomunikasi dengan baik dari faktor eksternal tadi ya, agar bisa berkomunikasi dengan baik, baik dengan teman, sejawat atau dengan tutor. Nah itu kan sebenarnya eksternalnya yang terlihatnya dari kita belajar bahasa. Nah sekarang faktor internal yang ada dalam diri kalian itu untuk mencapai itu apa? Motivasi, Bu. Betul. Ada keinginan, motivasi, harapan itu yang menggerakkan kalian sebenarnya. Contoh saja, ya. Ya Bu, Ibu. Contoh saja, Ibu Fitriani mau ke pasar. Nah, yang menggerakkan itu apa? Ya? Dapat nilai tinggi. Oh, dapat. Ya, oke, baik. Dengan mengikuti perkuliahan dengan baik, agar saya itu dapat nilai tinggi, berarti motivasi saya harus besar agar ikut belajar, agar terus belajar gitu ya Bu ya. Ya Bu. Seperti itu. Atau kita mau ke pasar, kalau kita males-malesan, itu kan sudah tidak ada motivasi di dalam diri ya untuk mau ke pasar. Akhirnya tidak jadi masak deh, kan begitu ya? Iya. Ya, oke lanjut. Sekarang jenis keterampilan dan perilaku dalam proses belajar bahasa. Nah, keterampilan menghafal, keterampilan demonstrasi, keterampilan transfer, keterampilan komunikasi, keterampilan mengkritik. Nah, ada 5 keterampilan itu yang sebenarnya apa sih maksud dari 5 keterampilan itu dalam belajar bahasa? Ada 5 keterampilan dalam belajar bahasa. Maksudnya apa itu? Ada yang bisa menjelaskan? Ada, ini bisa dikaitkan dengan kalian nantinya sebagai guru SD, bagaimana mengajarkan anak-anak itu belajar bahasa, mengenalkan bahasa-bahasa kepada anak-anak ya, pastinya ya. Benar? Benar? Ya. Nah, jadi untuk belajar bahasa atau untuk memperoleh bahasa, ataupun begini ya, kalau anak-anak SD kan dia masih belajar bahasa. Nah, kalau untuk memang konteksnya pada kita yang sudah dewasa dan mempelajari bahasa kedua, misalnya bahasa Inggris, kita juga bisa melakukan keterampilan-keterampilan ini sebenarnya, agar kita dapat menguasai bahasa kedua kita, gitu ya. Begitu juga dengan anak-anak SD yang memang bisa kita terapkan keterampilan 5 keterampilan ini. Tergantung bagaimana si anak ini sebenarnya. Kalau SD itu kan kita bisa melihat bagaimana karakteristik dari anak ini sendiri. Kuat tidak menghafalnya, gitu ya. Gaya belajarnya seperti apa.
Nah itu kan yang memang harus teman-teman sebagai guru tuh wajib tahu karakteristik dari para peserta didiknya sehingga kita bisa mengikuti gaya belajarnya dan semuanya nanti akan menjadi atau akan tercapai di tujuan pembelajarannya. Gitu ya. Oke? Jelas? Jelas Bu. Baik. Ya, oke. Nah, sekarang ada strategi belajar bahasa. Nah, di sini strateginya, caranya. Cara kita belajar bahasa yaitu mengulang, elaborasi, apalagi organisasi metakognitif. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan terkait dengan kalau mengulang ini sudah jelas ya. Kalau elaborasi, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa? Elaborasi. Jadi elaborasi ini adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan lebih bermakna. Contohnya itu kayak ini Bu, strategi elaborasinya PQ 4R dengan singkatan P-nya itu preview, Q-nya itu question, 4R-nya itu read, reflect, recite, dan review. Begitu Bu. Oke. Jadi kalau misalnya kita itu membaca, merefleksi, menanyakan pada diri sendiri dan mengulang secara menyeluruh, secara otomatis kita akan bisa menguasai bahasa tersebut ya. Iya Bu. Ya. Oke, baik. Selanjutnya dengan strategi organisasi, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, siapa yang bisa menjelaskan terkait dengan strategi organisasi, mengorganisasi, bagaimana itu caranya? Bagaimana? Mengorganisasi itu bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Bu Rima. Nah, silakan, Rima. Strategi organisasi adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengatur dan menyusun bahasa sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Ini meliputi pemilihan kata, struktur kalimat, dan penggunaan gaya bahasa yang tepat untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan efektif. Oke, jadi poinnya itu, kata kuncinya dari kata organisasi itu apa, Pak?
mengatur atau ada diksi yang lain atau ada pilihan kata yang lain selain mengatur dari kata organisasi? Ada yang tahu tidak apa itu arti kata organisasi? Siapa yang bisa? Struktur atau sistem yang teratur. Organisasi kan Bu? Organisasi itu kayak garis keseluruhan gitu nah Bu. Struktur atau sistem ya Bu? Oh, kumpulan Bu, kumpulan apa namanya, 2 orang atau lebih. Gimana Bu? Loh, Jadi begini, organisasi yang dimaksud di strategi belajar bahasa dalam organisasi itu maksudnya kita mengelompokkan. Kita itu mengelompokkan kata-kata yang memang sejenis atau sesuai dengan apa yang dimaksud seperti itu. Maksudnya kita mengelompokkan kata saja. Ya, suara saya putus-putus? ya iya Bu. Bu, Suara saya putus-putus? iya Bu. Bu. Ya. Sekarang bagaimana? Sekarang jelas? Masih agak putus-putus Bu. Tapi Masih kedengaran. putus-putus? Ya, tadi kedengaran. Kadang hilang, kadang ada. Sudah? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Ya, masih putus-putus sekarang? Sudah Bu. Sudah, baik. Oke. Baik. Ya, terakhir strategi metakognitif. Apa itu strategi metakognitif? Ada yang bisa menjelaskan strategi metakognitif? Tip itu berpikir berhubungan dengan berpikir siswa atau orang tentang berpikir mereka sendiri dan kemampuan menggunakannya. Halo. Ya, baik. Oke, jadi ada berbagai macam strategi yang kita bisa lakukan untuk belajar bahasa ya. Ya, suara saya jelas? Iya Bu, ya. Suara saya jelas? Ya. Jelas Bu. Jadi ada berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan, ya. Ada jenis keterampilan dan perilaku dalam proses belajar bahasa, dan ada juga strateginya ya. Nah, jadi bisa teman-teman baca kembali di modul teman-teman, modul 1 di rumah. Oke? Bu. Ya, Bu. Ya, baik. Oke, selanjutnya saya akan mengabsen dulu untuk tutup. Ya, sepertinya sinyal saya ini jelek ini. Oke, baik. Saya absen dulu Memang ya. tadi hujan Ibu, kayaknya rata. Saya juga hujan. Kenapa, Mas? Hujan juga Bu di sini. Oh, begitu ya. Oke. Oke, baik, saya absen dulu ya. Agustina.
Saya absen dulu. Agustina. Agustina ada? Iya hadir Bu. Hadir Bu. Sebentar saya nyalakan Bu. Ya, Alisa Samsadi. Bukan. Ya. Alisa. Oke. Amelia Putri. Nggak ada, Bu. Oke. Debbie ada? Hadir, Bu. Ada. Oke. Dewi Kumala. Ada. Oke. Siapa lagi nih? Dea Sinta. Hadir, Bu. Oke. Fitriani. Hadir, Bu. Ya, Marlina. Ada itu, Bu. Oke. Meida Nurdiana. Hadir Bu. Oke. M Nur Wahid. Hadir. Ada. Oke, Muhajir hadir. Muhammad Ramadan. Izin ya. Musdalifah Awalia, apakah sudah ada? Ada itu, Bu. Di absen ada. Oke. Nani Agustina ada? Hadir, Bu. Ya. Novita Anggraini ada? Hadir, Bu. Oke. Mana ini? Sebentar. Putri Rahmania ada? Rezi Gardela ada? Ada itu, Bu. Oke. Rima ada ya? Ririn Hadir Bu. ya. Saverinus Padi. Hadir, Bu. Oke. Sherly Oktareni. Hadir, Bu. Oke, Wiwi Sundari. Arai, tinggal kami. Ada itu, Bu. Ya. Yayuti ada. Yehuda ada. Tidak ada. Tidak ada. Yoksandi ada, Mas? Ada, Bu. Oke. Saya save dulu. Tolong fotokan kita dong. Siapa yang biasanya memotokan? Tolong nyalakan kameranya, kita foto dulu. Siapa yang mau foto? Ketua kelas. Ya. Ketua kelas. Saya, Bu. Nanti kirim grup. Udah? Udah? Sudah, Bu. Tolong grup ya, Mbak. Siap, Bu. Oke, baik. Untuk minggu depan, jangan lupa kelompok 1 sudah harus mempresentasikan modul 2 dan begitu seterusnya ya. Tolong disiapkan presentasinya dan presentasilah yang baik dengan tampilan yang terbaik. Oke, jangan lupa dikerjakan diskusinya. Waktunya sampai besok ya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama